Pajaknya mati di Agustus 2020, nanti di open di 45 juta rupiah dan lakunya tinggi juga ya di 65.500.000. Hampir draw di 65 juta. Cukup ya semuanya. Open di harga 100 juta rupiah, lakunya di 112 juta rupiah. Kondisinya nanti akan kita kelilingin dulu dan di open di harga 50 juta rupiah, lakunya di 58.500.000. Jadi ini juga cukup ramai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun, dan hari ini kita akan mengikuti lelang tertutupnya dari Balai Lelang Sun ya. Masih di era PSBB, jadi masih kayaknya diperpanjang di area Tangerang ini. Jadi lelang di Balai Lelang Sun ini masih dalam keadaan lelang tertutup. Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Ada sekitar 40 unit mobil ya di Balai Lelang Sun ini yang akan dilelang pada sore hari ini. Dan sudah ada 46 amplop atau 46 yang mendaftar. Dan biasanya ada pasti lebih dari amplopnya ya. Untuk NIPL-nya misalnya mungkin sekitar 50 atau 60-an. Jadi nanti kita akan cek di dalam seperti apa. Oke, ikutin video gue sampai selesai. Kita ikutin proses lelangnya di Balai Lelang Sun ya. Oke, kita akan segera mulai dan akan dibuka ini per tanggal 16 Juli ya, lelang tertutup. Dan jumlah amplop ada sekitar 46, NIPL kurang lebih 90 ya. NIPL 90. Kita akan saksikan proses lelang tertutup di Balai Lelang Sun ini. Oke, mulai. Baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam acara lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang Sun. Bertepatan pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta lelang via Zoom sudah online. Perlu diketahui juga bahwa yang sudah direncanakan pada hari ini, kita akan melelangkan 40 kendaraan dengan berbagai merek dan tipe, dijual secara terpisah sesuai dengan daftar lot yang tersedia. Yang menjadi persyaratan lelang sudah dimohonkan oleh Balai Lelang Sun kepada saya selaku pejabat lelang, terregister dalam misal lelang nomor 1102/06/PL2.13 Baik, di depan kita sudah ada amplop. Kita akan keluarkan. Ada berapa Pak? Ini Pak? 46. Saya itu 46. Mau dibantu untuk dibuka? Agak cepat. Buat silakan. Ya, bagi 3. Baik, ada 46. Sudah saya itu. Sebelum saya bacakan, perlu diketahui juga, saya akan membacakan NIPL, nama, dan jumlah penawarannya. Dan perlu diketahui juga, ketika nanti ada penawar yang sama di dalam satu lot, saya akan mengundi atau mengadu hanya terhadap yang melakukan penawaran yang sama di dalam lot tersebut. Cukup jelas ya. Siap Pak Rizky? Siap. Baik. Yang pertama NIPL 008, lot 16. Bentar Pak, lanjut. 51 juta. NIPL 192021, lot 9 66 juta. Bentar, lanjut. Lot 19 86 juta. Cuma dipakai 2 ya. Pakai 2 aja ya. NIPL 50, lot 9 64 juta rupiah. NIPL 006, lot 16 Bentar, lanjut. 55 juta. NIPL 007, lot 04 Ya, lanjut. 96 juta. NIPL 83 84 85 86 87 88. Ada 6. Wahyudi Purnomo. Ya. Lot 9 Bentar, lanjut. 66 setengah. Lanjut. Lot 10 Ya. 21 setengah. Lot 15 Bentar. 65 setengah. Lanjut. Lot 16 Lanjut. 64.500.000. Lot 17 58.500.000. Dan lot 32 Bentar. Lanjut. 36 juta. NIPL 060 061, lot nomor 9 Bentar, lanjut. 63 setengah. Lot 9 Ya, lanjut. 68. Lanjut. Lot 10 20 juta. Lot 15 68. Lot 16 45 setengah. Ya, di save dulu. Kita akan rekapitulasi hasil lelang kita pada sore hari ini. Mana penawar yang tertinggi yang kita pakai. Jadi kan nanti ada yang draw, siap-siap nanti akan kita telepon via video call. Silakan Pak Rizky.
ini tadi hasil lelang kita, ada satu yang draw tadi, nanti akan saya telepon khusus untuk yang melakukan penawaran yang sama atau yang draw. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili segenap petugas yang sedang bertugas untuk melaksanakan lelang pada sore hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gua sudah ada di lot parkirnya Balai Lelang Sun, dan tadi sudah kita lihat ya gimana serunya di lelang tertutupnya Balai Lelang Sun. Dan dari 40 unit kendaraan serta dari 45 lebih peserta yang daftar di Sun ini, ada sekitar 14 unit mobil yang laku pada sore hari ini. Oke, unit apa aja yang laku pada sore hari ini? Ikutin video gua sampai selesai guys. Oke guys, ini unit pertama ya yang laku. Ini adalah Toyota Rush tipe G automatic transmission tahun 2012, odometernya di 136 ribuan, pajaknya mati di April 2020, di open di 91 juta, lakunya di 96 juta rupiah. Dan ini pernah kita review ya di video 2 pekan yang lalu, karena ini juga belum laku dan ini kondisinya masih serba C. Dan seperti ini di bagian belakang dari Toyota Rush masih terbilang cukup baik ya, kondisinya masih oke semua. Oke, jadi masih terbilang cukup apik ya, termasuk dari velg dan juga dari kondisi bannya nih. Ya, seperti inilah. Ini adalah Toyota Rush tipe G automatic transmission tahun 2012, odometer di 136 ribuan, pajaknya mati di April 2020 kemarin, dan kondisinya masih serba C, open bid di 91 juta, lakunya di 96 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Toyota Rush ini ya. Oke guys, ini lot selanjutnya yang laku. Ini adalah Daihatsu Xenia yang 1300 cc manual transmission tahun 2014, odometernya di 78 ribuan ya. Kondisinya nanti akan kita cek, katanya serba C, dan pajaknya mati di bulan Februari 2020, di open di 76 juta, lakunya di 76.500.000. Oke guys, kondisinya seperti ini. Di eksterior memang catnya masih terbilang cukup apik ya, dan masih oke sih sebenarnya. Velgnya kaleng dan ada beberapa baretan kasar di bagian bumper belakang dan juga di sebelah bumper kanan tadi ya. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% sih. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, agak sedikit penyok nih di pintu bagasi. Stop lamp masih oke keduanya. Nah, ini beberapa baret-baret ya di bagian bumper, jadi sudah terlihat. Di bagian depan sebelah kanan juga ada. Dashboard dan setir belum terlalu ada yang kusam, tapi di sini di bagian konsol tengahnya sudah terbongkar semua ya. Kalau gue bilang nih kondisinya dikurang ya interiornya. Lalu di bagian spion di sini juga sudah lepas cangkangnya, jadi diselotip seperti itu, dan bumper renggang ya di bagian sebelah kanan depan nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia 1300 cc manual transmission tahun 2014, odometernya di 78 ribuan. Pajaknya mati di Februari 2020, eksteriornya C arah ke D ya, menurut gua interiornya masih arah kurang dan mesinnya C arah ke D. Di open di 76 juta rupiah, lakunya di 75 juta rupiah. Oke, selamat pada pemenangnya. Kita langsung ke lot yang laku berikutnya ya. Oke, ini unit yang laku berikutnya dan ini cukup rame dan akhirnya laku juga ya. Ini adalah EPV SDX manual transmission tahun 2012 dan di sini odometernya 99 ribuan. Pajaknya mati di Agustus 2020 nanti, di open di 45 juta rupiah dan lakunya tinggi juga ya di 65.500.000. Hampir draw di 65 juta. Cuman pembid berikutnya menambah 500.000 tadi akhirnya. Jadi 65.500.000 soldnya dan kondisinya katanya masih serba C. Kita akan kelilingin aja. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, cat agak kusam dan ada beberapa sedikit penyok di bagian fendernya. Kondisi velgnya sudah diganti, bannya pun juga diganti profilnya yang lebih lebar. Ini di bagian belakangnya dari EPV ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp masih terbilang cukup baik nih. Lalu kondisinya ada beberapa yang pecah ya di bagian bumpernya, dempulnya terlihat, tapi masih presisi di bagian kiri dan kanan. Oke, ini di bagian interior, head unitnya masih bawaannya, lalu beberapa sarung joknya ini sudah tidak terlalu baik ya, agak sedikit kusam di door trim. Lalu di bagian setir ya terbilang cukup ya untuk di dashboard dan juga setir, jadi interiornya ini masih terkategori cukup menurut gua. Ya, seperti inilah EPV-nya guys. Ini adalah EPV SDX 1500 cc manual transmission tahun 2012, odometernya di 99 ribuan, pajaknya mati di Agustus nanti ya di 2020. Open bidnya 45 juta rupiah dengan harga terbentuknya di 65.500.000. Kondisinya di eksterior C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup, mesinnya juga masih terbilang cukup. Oke, sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit EPV ini di 65.500.000. Oke, next ini akhirnya laku
laku guys, sudah ada di video di deskripsi ya untuk si H1 ini. Ini adalah Hyundai H1 2500cc diesel ya, CRDI automatic transmission 2012. Odometernya di 116 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020, which is itu bulan ini, dan kondisinya masih terbilang cukup ya semuanya. Open di harga 100 juta rupiah, lakunya di 112 juta rupiah. Jadi kondisinya seperti ini, masih terbilang cukup baik, hanya di akinya yang soak ya. Jadi ini mesinnya 2500cc diesel, dan ini di bagian sisi satunya. Jadi kalau untuk eksterior ya, ini masih terbilang cukup, termasuk mesinnya, hanya akinya yang soak. Interiornya masih terbilang cukup baik. Teman-teman bisa cek langsung reviewnya di deskripsi video di bawah ya. Oke, selamat pada pemenangnya mendapatkan Hyundai H1 CRDI automatic transmission tahun 2012 ya. Odometernya di 116 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli tahun ini. Open bid di 100 juta rupiah, lakunya di 112 juta rupiah. Selamat pada pemenangnya ya. Ya, next guys, ini juga sudah ada di reviewnya video Dozo ya. Bisa cek di deskripsi. Ini adalah Agya, Toyota Agya G automatic transmission. Dan ini tahun 2014 yang tipe TRD-nya. Odometer di 57 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2020 nanti. Di open di 60 juta rupiah, lakunya di 68 juta rupiah. Dengan kondisinya di serba C. Jadi sudah pernah kita review, ada beberapa renggang ya di bagian bumper. Kondisi interiornya masih terbilang cukup, dan di sini mesinnya juga masih terbilang cukup. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk reviewnya. Oke, selamat sekali lagi kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Agya yang tipe G automatic transmission tahun 2014 ini dengan kondisi masih serba C, odometer di 57 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2020 nanti. Dibuka di 60 juta rupiah, lakunya di 68 juta rupiah. Nah, mobil 20 jutaan laku nih akhirnya. Sudah kita review ya, bisa cek di deskripsi. Ini adalah Suzuki Carry Futura ST 150, masuknya di 1500cc manual transmission. Ini tahun 2003, odometer di 176 ribuan, pajaknya mati di November 2020 nanti. Ini pajaknya masih hidup, jadi rajin nih bayar pajaknya. Kondisinya eksteriornya arah di D, interiornya di kurang juga sih menurut gua, dan mesinnya C arah ke D ya. Di open di harga 20 juta rupiah, hanya satu pembid nih di 21 juta 500 lakunya. Selamat pada pemenangnya mendapatkan Suzuki Futura ini di harga 21 juta 500. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke, lanjut guys, ini unit yang laku berikutnya. Avanza yang tipe G manual transmission tahun 2008. Odometernya di 229 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juli 2020. Kondisinya nanti akan kita cek, katanya serba C. Di open di 60 juta rupiah, dan di sini terbentuknya atau lakunya di 70 juta 500. Jadi cukup rame tadi. Ini sudah sempat kita review, dan kondisinya memang catnya masih terbilang cukup oke, hanya butuh dicuci dan dipoles ya. Dan ini di bagian belakangnya, jadi kondisinya masih terbilang cukup baik, ada N-barnya juga dan sudah agak mengusam. Ini bagian interiornya sudah ada wood panel, kondisinya masih terbilang cukup baik sih, tapi agak sedikit kotor ya, harus butuh dicuci atau di salon lagi. Kondisi plafonnya masih terbilang cukup baik. Sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Avanza tipe G 1300cc manual transmission tahun 2008 dengan odometer di 229 ribuan, dan pajaknya mati di bulan Juli 2020. Eksteriornya masih terbilang C, interiornya masih terbilang cukup baik, mesinnya masih terbilang cukup. Di open di harga 60 juta rupiah, dan lakunya tadi rame ya di harga 70 juta 500. Sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Avanza ini ya. Ini adalah Suzuki R3 DX manual transmission tahun 2015. Odometernya di 73 ribuan. Pajaknya mati di Agustus 2020 nanti. Kondisinya nanti akan kita cek. Open bid di 85 juta, lakunya di 86 juta rupiah. Coba kita cek dulu sekelilingnya. Kondisinya warna silver dan masih terbilang agak sedikit kusam ya, jadi butuh sedikit dipoles. Lalu di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Suzuki, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 55-60%. Dan di sini kondisi di bagian spionnya nih. Spionnya sudah retak di lakban seperti ini, dan ini harus segera diganti. Di bagian belakang dari R3 masih terbilang cukup mulus sih, masih oke. Stop lamp masih baik.
tidak ada sensor parkir ya di bagian belakang dan juga nggak ada defoggernya. Oke guys, jadi seperti inilah kondisinya dari R3. Ini adalah R3 DX 1400 cc manual transmission, odometernya di 73 ribuan, pajaknya mati di bulan Agustus 2020 nanti, dengan eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya masih terbilang cukup, mesinnya juga terbilang cukup ya. Di open di 85 juta rupiah, hanya satu pembit, lakunya di 86 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan R3 ini ya. Oke, ini ada mobil yang belum terreview juga di video open house kemarin. Ini adalah Daihatsu Xenia 1300 cc manual transmission tahun 2009. Pajaknya mati di Oktober 2020 dengan odometernya di 148 ribuan. Kondisinya nanti akan kita kelilingin dulu dan di open di harga 50 juta rupiah, lakunya di 58 juta 500. Jadi ini juga cukup rame tadi. Langsung kita cek sekelilingnya. Kalau kondisi dari sebelah depan kanan nih masih terbilang cukup oke, hanya butuh dipoles. Lalu di bagian velgnya sudah bukan OEM dari Daihatsu-nya, sudah diganti dengan velg colong seperti ini ya, warna hitam dan kondisi bannya kurang lebih 40%. Untuk di bagian headlamp ini sudah agak sedikit menguning. Kita cek di sisi satunya nih. Oke, ini di sisi sebelah kirinya terbilang masih semua cukup presisi ya. Di bagian bumper hanya ini agak sedikit renggang aja, tapi hanya sedikit. Oke, ini bagian belakangnya dari Xenia masih terbilang cukup oke ya. Masih shiny sih kalau gue bilang, catnya. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Masih presisi di bagian bumper belakangnya dan belum ada cacat sedikit pun nih di bagian belakang. Dashboardnya belum ada yang kusam beserta setirnya masih terbilang cukup oke nih menurut gua. Head unitnya sudah double din ya, kondisinya masih oke. Plafonnya pun juga masih terbilang cukup baik nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia tahun 2009 manual transmission. Odometernya di 148 ribuan, pajaknya mati di bulan Oktober 2020 nanti, dan di open di harga 50 juta rupiah, lakunya di 58 juta rupiah. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Xenia ini di 58 juta 500 ya. Oke guys, lanjut. Ini ada yang laku lagi yang sudah kita review di video Dozo 21. Ini adalah Toyota Kijang Innova G Automatic Transmission tahun 2008, bensin ya. Odometer di 139 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2021 nanti, dan kondisinya masih terbilang cukup ya kalau menurut gua. Tapi ada beberapa bagian renggang sih di bagian bumpernya, di bagian depan nih. Sini pernah nyerempet, jadi sudah ada cacat di bagian headlampnya. Ini pernah kita review sedikit ya di Innova ini. Oke, sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan Toyota Kijang Innova G ini tahun 2008 ya. Odometer 139 ribuan. Pajaknya masih hidup nih sampai Januari 2021 nanti. Kondisinya masih serba C, interiornya masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Opennya di 78 juta rupiah dan tadi rame, lakunya di 85 juta 500. Selamat pada pemenangnya mendapatkan Toyota Kijang Innova G ini ya. Nah, next guys, ini juga sudah ada di reviewnya Dozo 21, langsung aja cek di deskripsi ya. Ini adalah Daihatsu Sigra, dan ini yang tipe R manual transmission. Tahun 2016, odometer di 53 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2020 nanti, di open di 73 juta rupiah, lakunya di 75 juta 500. Nah, jadi kondisinya masih serba cukup, sudah di review, jadi gua nggak akan lama-lama lagi. Kondisinya masih terbilang oke ya kalau dari jauh, walaupun catnya sudah agak sedikit menguning kalau di bagian eksterior. Ya, selamat sekali lagi pada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Sigra R ini tahun 2016, odometer di 53 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2020 nanti, open bid 73 juta rupiah, lakunya di 75 juta 500. Oke guys, ini ada unit berikutnya yang laku. Ini adalah Grand Livina manual transmission 2013 ya, dan ini cuman satu pembit, pajaknya mati di Februari 2019, opennya di 57 juta, lakunya di 58 juta 500. Ini unit atas nama PT, SPH-nya nggak ada, sisanya dokumennya lengkap. Kondisinya sudah terlihat ya di eksterior seperti ini. Velgnya OEM dari Nissan dan kondisi bannya masih kurang lebih di 60-65%. Nah, di bagian belakang di sebelah kiri ini ada yang minus ya, jadi sini bekas tabrakan dan kondisinya harus di repair, agak kurang baik sih kondisinya. Lalu sebelah kanannya juga ada sedikit yang serempet.
tapi kondisinya masih terbilang presisi. Sudah pasti ada defogger ya untuk Livina di bagian kaca belakang. Ini adalah Grand Livina manual transmission tahun 2013. Pajaknya mati di Februari 2019 dan ini atas nama PT, SPH-nya yang nggak ada, sisanya dokumennya lengkap. Di open di 57 juta rupiah, lakunya di 58.500.000. Sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Grand Livina ini ya di harga 58.500. Oke, berikutnya ini ada yang laku lagi, Suzuki X-Over atau crossover manual transmission plat AB tahun 2008. Nota pajaknya yang nggak ada ya. Odometernya ada di 60 ribuan kalau nggak salah, dan kondisinya di sini di open 36 juta rupiah dan lakunya di harga dasar di 36 juta rupiah. Ini sudah beberapa kali kita review. Sebelah kirinya ada yang cacat ya karena ini X laka. Jadi di sini sasisnya sudah kelihatan ada yang berbeda dan kondisinya di dalam airbagnya sudah pecah semua. Oke, ini dia X-Over. Selamat pada pemenangnya mendapatkan Suzuki X-Over manual transmission tahun 2008 dan di sini nota pajaknya nggak ada, open bid 36 juta rupiah dan lakunya juga di 36 juta rupiah di harga dasar ya. Selamat sekali lagi kepada pemenangnya mendapatkan Suzuki X-Over atau crossover tahun 2008 ini ya. Ini adalah Avanza Veloz ya, baru datang tadi pagi katanya, tahun 2013. Pajaknya mati di Februari 2020 dan kita cek di bagian eksterior dan juga beberapa bagiannya ya. Kondisinya masih terbilang cukup oke, tidak ada emblemnya, headlamp masih terbilang cukup baik. Velgnya di sini bukan bawaan dari OEM Toyotanya, sudah diganti dengan velg spoke seperti ini. Ini bannya sudah agak tipis. Dan ini di bagian belakangnya dari Veloz seperti biasa, Veloz sudah ada defogger ya di bagian belakang. Ada 2 titik sensor parkir di belakang mobil ini. Stop lamp masih terbilang cukup baik, spoilernya juga masih terpasang dengan rapi dan kondisinya masih serba presisi nih kalau untuk di bumper dan fender belakang. Oke, sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Toyota Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission 2013 ini ya. Pajaknya mati di Februari 2020 dan ini kondisinya tadi draw, di open di 90 juta rupiah dan akhirnya lakunya di 93.500.000. Selamat pada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza Veloz ini ya di 2013. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Sekali lagi selamat pada pemenangnya sudah mendapatkan unit-unit yang pilihan ya, dan juga mendapatkan beberapa di harga dasar. Oke, untuk informasi lebih lanjut di Balai Lelang Sun langsung aja cek di deskripsi, ada media sosialnya Balai Lelang Sun. Bisa menghubungi adminnya Balai Lelang Sun dari media sosialnya. Oke, sekian aja. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.